Pertanyaan saya kepada Mbak Rati yang buta huruf, ndak ngerti Al-Quran tapi sok bahas Al-Quran. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus kau persembahkan darahnya kepada dewa mana? Kalau zaman Yeremia, zaman imamat dibacakan dipersembahkan kepada dewa Molok. Zaman Paulus, darah Tuhanmu Yesus manusia itu kau persembahkan kepada dewa siapa? Kenapa? Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam tidak pernah minta darah manusia. Pertanyaan saya, darah Yesus kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sebetulnya termasuk ya ayat 11 ya. Oke, ini waktunya terbatas. Jadi gini loh, Anda itu jawab kaidah Anda. Di situ Allah itu berdoa. Ini kesempatan kau jawab. Ya. Anda tuh jawab, saya itu udah jawab pertanyaan Anda terus, Anda tapi nggak bisa jawab kaidah Anda sendiri. Nasai 6:42 di sini Allah itu berdoa. Ini loh, Allah mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan. Kok bisa Allah itu waktunya berdoa? habis kiamat. Dengarkan saya, buta huruf, dengarkan saya. Matius 6 nomor 9 dan seterusnya. Bapak berdoa minta makan. Bapak yang di surga, berikanlah aku makan hari ini. Itu contoh dari mana doanya tuh? Siapa yang memberikan wahyu seperti itu? Yesus di mana berdoa? Yohanes 17. Berdoa Yesus itu semalam-malaman dia berdoa kepada Tuhan. Jadi Bapak Theos berdoa, Yesus juga berdoa. Udah selesai. Kamu jangan bahas Islam. Kamu nggak ada ilmu ke sana. Kamu kutampar dengan dalil Bible. Ini sekarang yang saya pertanyakan. Rati. Pertanyaan saya, Rati. Darah Yesus anak Maria itu dipersembahkan ke dewa mana? Karena Tuhan kami tidak pernah minta darah manusia. Nah, darah Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa? Jawab. Waktu habis Bang Zuma, silakan. Mantap, 1 menit memang mantap. Lanjut. Manyos. Saya itu selalu pertanyaan di dalam mana kau jawab? Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Kami untuk apa? Untuk pengikutnya. Kemudian meminta bahwa Bapak itu adalah sumber. Yesus itu adalah pengantara untuk sampai kepada Bapak. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi Anda itu jangan membuat pemikiran orang-orang Yesus. Ini yang berdoa. Yang berdoa siapa? Kamu itu nggak ada ilmunya, Kipling. Yang berdoa siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Bapak. Boleh. Waktunya kepotong itu. Waktu saya kepotong. Oh, tadi saya tidak. Kamu itu. Saya tadi tidak. Ya. Kan ini jawab pertanyaan saya. Allah itu berdoa. Ini perkara serius. Kok bisa Tuhan dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad? Ya. Nah, itu kamu bilang Allah nggak tahu, tetapi kenapa Allah itu seperti makhluk di sini? Makanya nggak enak kalau kemudian orang-orang Wahabi mengatakan adalah makhluk sebelah dua cuman bisa menghujat. Waktu habis. Sudah bisa cuman bisa waktunya atau bagaimana? Enggak, jangan.
Satu menit, oke, 1 menit, tetap 1 menit. Kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu Silakan, diam, Bang Zuma. kamu diam, kamu diam. Kamu ndak bisa bantah saya. Ilmumu nggak ada. Anak mau waktu saya. Cuma bentar. Ini waktu saya, ini waktu saya kan. Kotak botolnya dinaikin Bentar dulu, dulu, bentar. Bang. Ini waktu saya kan. Naikin ke atas dulu. Soalnya terlalu rendah. Narasumber tenang dulu. Mulai dari Bang Juma. Bang Juma mulai 2 menit. Baru nanti Bang Kiamat 2 menit. Silakan. Aduh, kamu mau mendapatkan ilmu apa dari orang ini? Nggak ada. Al-Quran menjelaskan. Al-Quran, Al-Quran menjelaskan. Diam kau, Mbak Konde Rati diam. Wa qala rabbukum ud'uni. Enggak usah panik sama Wa saya. qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Begitu baru bisa pantas ngajar Islam. Ini jelas ayatnya. Tuhan berfirman, Allah Subhanahu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina seperti Mbak Rati. Ini Allah mengatakan, berdoalah kepadaku. Oke? Yesus mengajarkan berdoa kepada Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya sudah jawab ya. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Tuhan kami, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Islam, meminta persembahan kurban darah hewan. Pertanyaan saya, agama Barat Kristen ini mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Di dalam pengajaran Imamat 20, Imamat 18, 2 Raja-Raja 23, 2 Tawarik 28, Yeremia 7, Yeremia 32, Tuhan bersumpah untuk menghabiskan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan dua darah manusia. Oke? Di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang yang mempersembahkan anaknya untuk diberikan kepada dewa Molok. Tuhan marah kalau dipersembahkan darah manusia. Murka Tuhan itu. Tuhan yang akan menjadi musuh dan mereka akan dilenyapkan. Paham? Pertanyaannya Bang Suma. 9 detik lagi. Bang Juma kena peringatan. Aduh, payah Bang Juma ini. Makanya Bang Juma jangan ngomong. Iya, kena Masih adab ada- dia. Masih Kena ada peringatan. akunnya lagi tuh. Nanti dia ganti akun paling. Iya, ganti Ya, akun aja Bang Juma itu sebentar. udah pasti Bentar, nggak mau ganti akun. datang dia. Jadi gini Saya teman-teman yakin Kristen dia ya, datang. kalau model-model Dia tetap Kifli, Polemikus itu udah mulai pembodohan, itu invite saya, nanti saya naik. Ya, saya gampar itu. Tunggu mulutnya aja, itu. kiamat tunggu Ya. aja, stay Iya, Pak. aja. Ya, Dia pasti Ayo, kembali naik, kok. naik. Dia pasti Ya. kembali dia. Jadi kelihatan kaidahnya tuh nggak paham apa-apa dia itu. Gini kok jadi Ya. turunda Kiamat apa ajarin ini? jadi ini. Ajarin kalian Anak pandai orang PAUD gitu. aja malu lihat dia. Ya. Ayo Kipli, saya tunggu itu, saya masih belum apa-apa itu. Model Kipli dalil begitu udah langsung mencret. Cuma Mana dia? bahasa Mana dia? dialognya Ada, lebih dia. lebih tertib boleh biar poinnya dapat. Iya. Ya wes, saya jawab aja dulu, Bro. Iya. Iya, jawab. Jadi Bang. silakan. Ya, Saya kasih jalan waktunya ya. tadi kan saya udah kasih di dalam Yesaya Oke. 53 ayat berapa nih? Ayat 10 di sini dikatakan. Tetapi Yosefave berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Nah, di dalam imamat itu adalah penyembah berhala. Tetapi Bapak yang menjanjikan bahwa Sang Firman ini akan memberikan penebusan. Kenapa? Nih saya tunjukkan di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di sini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya,
Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Inilah gambaran dari upah dosa ialah maut. Dan kemudian di dalam Kejadian 3, di situ Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, jadi gini, konsekuensinya semua manusia itu pasti masuk ke dalam neraka. Nah, karena begitu besar kasih Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, maka disitulah Sang Mesias ini dia hadir untuk apa? Untuk memperbaiki relasi. Karena ketika di dalam Kejadian 3 nanti kelihatan ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka relasi manusia dengan Bapa Allah yang transenden ini terputus, ya. Jadi ketika Anda berusaha mengais-ngais bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah SWT, itu Anda salah, Bung. Di dalam Imamat 26 ayat 1 di situ betul-betul dikatakan berhala yang kemudian membuat batu, ya. Bahkan di dalam Ulangan 4 ayat 28 ketika mencium batu, batu menjadi saksi, itu dikatakan berhala. Inilah yang dilakukan oleh Islam. Jadi nggak mungkin Islam itu adalah agama yang dirahmati oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nggak nyambung, ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 3 di situ Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyatakan diri. Dan juga itu sudah dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam Matius 22 ayat 32. Di situ akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, bukan Bapa itu sendiri. Anda jawab pertanyaan saya. Anda buktikan bahwa Allah SWT itu tahu, karena tadi Allah SWT kena tipu, ternyata Allah itu berdoa. Itu Anda jawab. Ya, silakan. Bang Zuma. Keselak saya. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Jadi saudara tidak menjawab saya. Anda hanya mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53, yang tidak ada hubungannya dengan persembahan darah Yesus. Yang diceritakan di Yesaya 53 itu bukan Yesus. Oke? Yesus tidak punya keturunan. Dah, selesai. Jangan Anda ngais-ngais kitabnya orang. Yang saya minta kepada saudara, Yesus itu Anda persembahkan darahnya kepada dewa siapa? Karena Tuhan kami yang disembah oleh para nabi itu tidak pernah minta persembahan darah manusia. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Jadi hujatan apapun yang kamu bawa tentang Islam, umat Islam hanya apa? Senyum-senyum. Kenapa? Loh, ini orang ngajar kita tentang Islam tapi nggak bisa baca kitab kita. Siapa? Islam mana yang kamu mau bodohi dengan itu? Islam mana? Kamu nggak bisa baca kitabnya, terus kamu petantang-petenteng mau menjelaskan tentang Islam. Allah berdoa, Allah berdoa. Hai, tadi saya sudah mengatakan samamu, doa Bapa kami itu adalah doa Yesus. Doa Yesus itu banyak. Di Getsemani dia berdoa siang malam. Itu siapa Yesus itu? Bapak katanya, yang datang dalam rupa manusia. Berdoa. Udah selesai kamu di situ. Kamu nggak paham Al-Quran. Tapi yang kamu lihat di dalam agamamu, Yesus berdoa dan Yesus itu adalah apa dan dalam sebagai manusia. Berdoa dia siang malam. Ketakutan teringatnya seperti bintik-bintik darah. Itu yang perlu kamu paham. Berhenti kau membahas. Berhenti. Ini yang sedang dibahas. Kristen mempersembahkan anak Maria ini ke dewa siapa? Dewa siapa? Yesaya 53 tidak bisa menolongmu, Mbak Rati. Nggak bisa. Yang empunya kitab tidak pernah memahami itu adalah Yesus. Jangan malu-maluin kamu. Silakan. Oke. Oke, ya, terus kan kasih pembodohan ke Islam awam bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu telingamu itu tuli atau gimana? Dikorek dulu pakai apa? Pakai tang dulu tuh telingamu itu. Saya udah jelaskan Tritunggal, tapi otakmu tuh bodoh terus mau bodoh-bodohin orang awam. Ya, saya kasih tahu. Tadi kan sudah saya gambarkan bahwa Islam itu adalah penerus dari pagan. Sunat perempuan itu adalah sunat pagan. Muhammad itu melanjutkan ajaran pagan. Batu Hajar Aswad di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu adalah batu yang dibikin tiduran oleh Abdul Muthalib, dan itu adalah batu dari orang-orang pagan karena memang Abdul Muthalib ini adalah orang pagan. Muhammad sendiri mengatakan karena dia itu adalah ajaran Islam, bapak ibunya nggak masuk Islam. Muhammad mengatakan bapak dan ibuku, ya, di dalam hadis Muslim 302, di dalam hadis Muslim 1621 di situ ibunya, tadi bapaknya, itu bapak ibunya masuk neraka, ya. Sedangkan Muhammad itu melakukan ajaran pagan.
Ya, pagan. Jadi gini loh bro, Anda itu tahu diri, di Alkitab itu Islam itu sudah dikecam. Ya, di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26, di luar Allah Israel itu berhala setan. Jadi Allah itu setan. Makanya ajaran Muhammad itu ajaran setan. Ya, Muhammad menyetubui anak kecil, ini gimana ini? Bibinya sendiri disetubuin. Orang wanita-wanita jalanan langsung Muhammad ngambil-ngambil, terus ditunjukkan dalilnya semua, itu mampu saya. Ya, jadi kamu jangan sok-sokan ngomong saya ini nggak bisa, kamu aja nggak bisa bantah apa-apa, kamu itu botol, ya. Anda bantah itu di dalam surat 33 ayat 56, di situ terjemahannya itu dirubah. Sebetulnya Allah dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad. Makanya tadi saya nunjukkan di dalam hadis Nasai 642, hadisnya sahih. Di situ Allah dan para malaikat itu senantiasa berdoa. Ya, di dalam Tirmizi 447, di situ Muhammad mengatakan, ya, karena Muhammad itu takut masuk neraka, Muhammad mengatakan, engkau berdoa kepadaku, maka nanti akan Waktunya sudah akan habis. sholawat kepadamu. Waktunya Nah, sudah habis. ini adalah kekhawatiran Muhammad masuk neraka, dan ternyata betul Muhammad itu masuk Waktunya neraka. Silakan habis, Anda buktikan Muhammad. itu. Silakan, Bang Oke, Juma. saya katakan kepada saudara, kamu itu anak TK yang melihat kapal selam, lantas kau katakan itu adalah ikan. Ya, nggak ada kewajiban saya untuk menjelaskan. Kenapa kamu nggak bisa baca Al-Quran? Itu dulu. Kamu hanya umat terjemahan. Dan kamu statusmu di sini bukan mau belajar, tapi mau menghujat. Oke? Yang kita bahas ini, Tuhannya umat Islam, yaitu Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, meminta persembahan ternak. Imamat 1 nomor 2. Kenapa Kristen malah seperti ajaran, bukan seperti, malah Kristen ini jadi pagan, mempersembahkan darah manusia. Oke? Romawi dan Yunani jauh sebelum Kristen jadi agama resmi, mereka sudah menjadikan budaya korban manusia itu dari nenek luhur mereka. Nah, pertanyaan saya nih, kalau Tuhannya nabi-nabi tidak mungkin meminta darah manusia, maka pertanyaan saya, itu pasti dipersembahkan kepada dewa. Yang saya ingin tahu, darah Yesus anak Maria ini, si mata wayang ini, itu dikorbankan untuk dewa siapa? Karena Tuhan kami tidak pernah minta korban manusia. Itu Mbak Rati jawab. Oke, Mbak Rati. Imamat 1 nomor 2. Bicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah wajib mempersembahkan hewan ternak. Yesus hewan ternak ya? Ya. Kamu bilang, kamu mau mengakui Yesus itu hewan ternak ya, Rati ya? Maka pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus anak Maria ini kamu persembahkan ke dewa siapa? 5 detik. Tuhan kami nggak minta persembahan darah manusia. Jawab Mbak, silakan. Silakan Bang Kiamat. Oke, jadi Zulkifli nggak bisa ya menanggapi ya. Inilah teman-teman Muslim, gurunda kalian itu bodoh. Jadi kalau berhadapan sama saya ya begini, dalil sendiri nggak bisa dijawab. Yang begini kok dipanggil gurunda? Ini anak. Oh iya dong. Kalau kau bisa Ini, kalahkan ya. saya ilmu Al-Quran baru. Kalau cuma terjemahan Ya, monyet memang dia pun bisa bisa. menipu doang. Yesus itu adalah bapak kakak. Anda nggak usah panasan. Itu opsional aja, jangan bikin malu. Pertanyaan saya kering. Anda itu, ya, saya tunjukkan di dalam Keluaran 6 ayat, telah menampakkan Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Yod-Heh Vav-He, aku belum menyatakan diri. Ya, di sini jelas di dalam Yesaya 53, ya, di sini tetapi Tuhan berkehendak untuk apa? Memberikan penebus salah, memberikan kurban. Ya, betul di dalam perjanjian lama itu memang dengan hewan. Ini salah satu yang di dalam Kejadian 3 ayat 21. Ini Quran Anda nggak ada. Quran Anda itu kitab nyontek, tapi gagal nyontek, makanya banyak bolongnya. Ya, di dalam nama neraka untuk Adam dan istrinya. Di sini jelas sudah dilakukan kurban. Ya, makanya tadi saya jelaskan, kalau seandainya tidak ada kurban, maka semua manusia ini akan masuk neraka. Upah dosa ialah maut. Tadi saya sudah tunjukkan di dalam
Kejadian 2 ayat 17 ya di situ. Jadi gini ya. Jadi karena begitu besar kasih Bapa sehingga untuk mengembalikan relasi kembali karena Adam dan Hawa ini sudah terputus, maka butuhlah pengantara yakni Sang Firman. Firman ini adalah logos, adalah pikiran. Untuk sampai kepada Bapa, maka harus sampai kepada pikiran Bapa, kepada firman 5 Bapa. detik Makanya lagi. pas Yesus Kristus ini dijadikan sebagai pengantara. Oke, Untuk apa? Untuk waktu mendamaikan, habis. untuk memberikan pengajaran yang khusus, Waktunya habis, bukan kiamat. seperti ajaran Muhammad yang tadi. Ya. Kiamat, Tuh, waktunya terus habis. pelintir kita Hanya lihat ya, bisa kalau masih menghujat. botol, Anda tuh kelihatan Hanya kualitasnya. bisa menghujat. Sekarang Jawab waktunya itu, buat ya. Bang Suma ya. Anda jawab Hanya pertanyaan bisa saya tadi kalau Anda menghujat. mampu, silakan. Hanya Silakan, bisa Bang Suma. menghujat. Ya, di dalam kamu katakan aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku tidak menyatakan diriku Yotefafe. Anda belajar. Wai yomer Abraham Adonai Yotefafe. Ma tit sepulu. Itu sudah dikatakan li wa anoki haulek ariri uben mesek betiha dam mesek. Abraham justru memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapak Yod-Heh-Vav-He. Jadi kamu keliru. Kamu membaca Keluaran 6 nomor 3, kamu kecolongan di Kejadian. Ternyata di Kejadian Abraham sudah memanggil sebutan Yod-Heh-Vav-He. Pertanyaannya, kalau Abraham sudah dinyatakan Yod-Heh-Vav-He, sudah dinyatakan tentang Tuhan, tapi namanya tidak. Lalu nama Tuhannya itu siapa? Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa? Hayo, hayo, hayo. Bingung kan? Tapi itu materi yang sudah terlalu tinggi. Levelmu tidak akan sampai ke sana. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa baca Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ya, kamu itu kelasmu cuman ya bebek di kandang, itu aja. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Tuhan kami, ya Tuhan kami, Tuhannya Yesus dan Tuhannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kurban hewan. Kristen agama dari barat ini yang didirikan di Antioquia meluruskan, mengambil kembali materi pengajaran Romawi Yunani, mempersembahkan darah manusia. Pertanyaan saya sederhana, Mbak Rati. Kristen mempersembahkan darah anak manusia Yesus itu kepada dewa siapa? Karena kepada Tuhan kami nggak mungkin. Tuhan kami nggak demen dengan darah manusia. Hanya iblis yang minta darah manusia. Jawab. Waktunya habis. Silakan Pak Kiamat. Oke, bentar. Aku bukakan dulu ini Kira. Ini. Bentar ya. Tenang Kipli, kamu itu udah nyungsep kamu itu. Hitung lah skormu itu ya. Terjemahan. Nih. Saya kasih Islam tahu. mana yang kamu bodohi? Islam mana yang kamu bodohi dengan Kamu materi? itu nggak bisa bahasa Arab aja banyak ngomong ya. Jadi gini deh, saya kasih tahu. Anda ketika menolak Yesus, saya akan tunjukkan ankronisme Al-Quran. Ya, ankronisme ini apa? Ketidaksesuaian. Atau gini aja, ini sesuai dengan sejarah, tetapi blundernya Al-Quran. Jadi di sini di dalam Al-Buruj ayat 4-8, di sini orang beriman itu yang dibunuh oleh orang Yahudi dari Raja Dunuas ini, untuk mereka ini masuk ke dalam agama Yahudi adalah orang Kristen. Tetapi orang Kristen itu mengamalkan Filipi 2 ayat 21, mati adalah keuntungan. Makanya orang-orang Kristen di Najran ini memilih tidak mau, makanya mereka kemudian dibunuh. Ya. Nah, orang Kristennya apa pahamnya ini di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya. Pahamnya adalah Trinitas ya, dan agama Kristen di Najran ya. Dan kemudian menjadi ayat inilah letak kebodohan Muhammad, di mana Muhammad nggak tahu Allah di dalam kekristen adalah gelar sesembahan, bukan Allah yang pribadi yang dijadikan sesembahan. Itu Anda harus tahu. Makanya di sini Muhammad sok-sokan tahu sejarah yang terjadi pada tahun 523. Ternyata Muhammad blunder. Di sini orang-orang Kristen Najran dikatakan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Ya, itu Anda bantah. Ya, karena Al-Quran Anda ini sudah mengakui bahwa orang Kristen itu adalah orang beriman, orang mukmin. Paham? Ya, paham itu Anda. Kalau Anda nggak paham, ya itu makanlah itu kebotolan otak Anda itu ya. Nah, sedangkan tadi, saya tuh menjelaskan, boleh di pause sebentar.
Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Jadi dari tadi Zulkifli itu berusaha Kamarnya juga untuk disiram ya, kamarnya disiram ya, jangan lupa ya. ya. Jadi Zulkifli tadi itu berusaha untuk mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, padahal hipostasisnya ini bisa dibedakan. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Bapa itu yang transenden, yang tidak terlihat, ya, yang tidak takluk terhadap maut. Makanya ini ada paham Tritunggal. detik. Tritunggal ini juga ada di dalam Alkitab. Anda tadi pertama langsung membodohi orang Islam, ya, bahwa nih, ya, boleh di-pause bentar. Saya mau menunjukkan Waktunya sudah manuskrip. habis Kiamat. Waktunya sudah habis. Silakan Bang Mau Zuma. sampai satu Oke, Senayan kamu tunjukkan dalil-dalil kayak begitu, Islam tidak akan pernah goyah. Ngerti? Ya nggak apa-apa, Islam yang bodoh Islam- aja, yang nggak doyan. Islam yang tidak mencari goyah bidadari. dengan orang Iya, yang nggak apa-apa, tidak ya. paham baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Oke, usia 1 tahun di Islam itu sudah dibekali dengan ilmu Al-Quran. Kiamat kena pengatan. Pos dulu. Ya, karena mulutnya terlalu kotor dia. Ya, saya pause waktunya ya. Ya, kita tunggu Nanti beliau. lagi. Ingat Eh, ya saya teman-teman di bawah. Boleh bertanya kah sama hostnya? Iya. Ki boleh. Ahmad itu belajar Lulusan pesantren Islamnya mana? di mana dia? Di Google. Kalau sama aku ya gimana? Hostnya Di Muslim Google, bukan? belum kenal. Hostnya Muslim ya? Bukan. Oh. Makanya saya bingung aja kok baca dalilnya begitu ya. Iya, dia penghujat, Bang. Penghujat. Beliau ini penghujat. Penghujat. Iya, yang tipping di bawah yang masih menonton siram-siram ya. Jadi, Temannya juga host dan Sedikit Bang Zuma ilmu sama Islam yang Kiam. saya pelajari dari kecil tuh rontok semua dari Kiamat ini. Kayak bertentangan Ya, semua. Iya, karena dia tidak ini gini. Kalau ketika umat Islam itu seorang ustadz menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW, itu harus punya ilmu sanad. Betul. Kita harus punya ilmu sanad. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu penipu atau Allah itu penipu, sanadnya di mana? Ilmunya dari mana? Dia di Google. Nah sekarang kalau dia tunjukkan data, apakah data itu sudah berkesesuaian dengan kitab sahihah yang dipegang oleh umat Islam? Itu dia belum tahu itu. Makanya orang ini bahaya. Orang ini bahaya. Oke. Bang Zuma mungkin waktu Ya. Udah, Kiam sudah nggak kembali. mampu jawab itu. Ya. Gak ada kepentingan saya, waktunya gak ada Bang Zuma kewajiban sekarang. saya. Silakan Nggak Bang ada Zuma. kepentingan Jawaban. kamu itu nggak ada ilmunya. Kamu panggil ustadzmu aja di sini biar saya keramasin. Kiamat tenang Kalau dulu. Ini waktunya kalau Bang kamu Zuma sudah sekarang. bisa Silakan. baca Al-Quran, baru kamu bersaing dengan Al-Quran saya. Muhammad aja nggak bisa baca tulis kok. Nah itu Udah, aja alasanmu. mental itu kamu. Udah, Itu lanjutkan aja aja kebodohanmu. Yuk, alasanmu. Jadi- Semua itu bersumber dari beliau. Jadi penyembah Muhammad yuk. Bang Kiamat, Jadi penyembah bentar, Muhammad. Kiamat. Kiamat tenang dulu. Ini waktunya Bang Zuma sekarang ya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, tadi beliau menjilat bahwa Kristen itu ada di katanya Kristen. Oh, itu ada orang beriman. Tuyul, tanyakan sama kamu. Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Yesus yang mengatakan itu langsung di dalam Matius 23 nomor 15. Orang Farisi Paulus keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam agamanya. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Agama apa yang didirikan oleh Farisi, oleh Paulus sang Farisi ini? Agama apa? Agama Kristen. Di mana tertulis itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Di mana Paulus disebut orang Farisi? Kisah Para Rasul 26 nomor 23 nomor 6. Jadi orang Kristen itu disebut sebagai penghuni neraka oleh Yesus. Kau jangan pede-pedean kau. Sedangkan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14 mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir Allah. Makanya saya tanya kau pertanyaan yang sangat sederhana yang mendasar kepada pondasi imanmu. Kamu persembahkan anak Maria, darahnya, dagingnya itu kau persembahkan kepada dewa siapa? Tuhan kami tidak membutuhkan darah manusia kiamat. Hei, Tuhan para nabi tidak membutuhkan darah manusia. Lalu Yesus yang kau curahkan darahnya itu kau persembahkan ke dewa siapa?
Jawab itu, jangan kau salto kepada data-data yang kau tidak tahu baca aslinya. Ngerti? Oke, Jawab. silakan Kiamat. Data-datanya dipersilakan. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, boleh ini ya, bentar ya, aku bukakan lagi. Jadi Zulkifli ini pertanyaan saya satu pun nggak dijawab ya. Malu banget saya jadi iseng kalau Zulkifli ini asli. Ini udah dijelaskan ya. Oke, bentar aku tunjukin satu data lagi deh. Biar, Darah Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Oh, dewa. Jawabanmu? Ini bodoh. Satu pertanyaan ini sudah berapa sesi? Kamu nggak jawab. Tuyul. Sosokan. Santo ada bentar ya. Mana jawabanmu? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Ini kan waktunya dihentikan. Pertanyaan saya, darah Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Udah. Enggak ya. Udah apa? Kau nggak bisa jawab kan? Nih. Di dalam silakan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ini saya ini selalu ditanya terus ya, Kifli. Wah, cuman satu pertanyaan itu aja pun lebay kau berarti. Oke, silakan. Ya. Nih. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ini cepat tobat kamu, cepat tobat. Kamu tuh di jalan yang salah. Tapi kalau kamu mau jadi pengikut Muhammad, mau masuk neraka, teruskan ya. Orang yang pinter itu adalah orang Kristen. Data itu sudah di luar telinga saya itu. Itu tai kuping saya itu ayatmu itu. Mulutmu diam dulu. Tikus. Mulutmu itu diam dulu. Ya. Nih, Yesus di sini katakan, iya, Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Anda tadi tuh pelintir. Tuhan mana dipersembahkan kepada siapa? Tuhan yang kemudian kamu diam, yang memanggil dia Tuhan, kemudian masuk ke dalam neraka, itu adalah orang yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Ya, seperti apa? Seperti mengabarkan Yesus yang lain, yaitu Muhammad. Ya, pengikut Muhammad akan masuk neraka. Nih saya tunjukkan di dalam surah 19 ayat 71 nih ya. Ini Muhammad secara terang-terangan. Ini jangan Anda menipu ya di sini ya. Boleh di-pause bentar ya. Ini saya copy. Saya kasih di translate nih. Bentar ya, di-pause dulu. Bentar ya, saya bukakan. Ini. Ya, saya lagi buka index sebentar ya. Oke, ini ya. Ini saya langsung paste tadi warung. Bentar, belum. Nih. Ya, kita lihat. Kok bang, Persian, bentar. Darah Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Impor, nah ini impor. Jadi semua umat Islam nih, kita lihat di dalam Maryam 71. Semua umat Islam di sini dikatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak impor ke neraka. Jadi terang-terangan. Kenapa kalau Adam itu dari surga katanya nanti berdosa di surga itu bisa berdosa lalu dilempar ke bumi. Sedangkan manusia itu bukan masuk surga lalu dilempar ke neraka, bukan, tapi masuk ke neraka semuanya, nggak ada yang masuk surga. Bahkan Muhammad mengatakan sesungguhnya umatku itu tidak golongan satu yang akan masuk surga. Itu sejak kapan begitu ya? Kemudian di dalam Kristen ajaran tadi ya. Habis Kiamat. Kristen Silakan Bang Zuma. ajaran di sini Anda lihat di sini ya, dijawab. Oke. Silakan Bang Zuma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Umat Islam luar biasa. Jaminan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sangat jelas bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang sholat, untuk orang yang berzakat, dan itu diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun.
Di ayat 9 dikatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ayat 10 mengatakan ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang Islam mewarisi firdaus, hum fiha khalidun. Sedangkan Markus 9:49 jelas sekali diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Yesus mengatakan di dalam Matius 13 nomor 50, Kristen akan dilemparkan ke neraka dan penjahat-penjahat akan dilemparkan ke neraka. Kenapa Kristen? Karena Kristenlah agama yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, 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 Tuhan. Membuat demi nama Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi Yesus. Itu pekerjaan Kristen dan mereka diusir oleh Yesus ke neraka dengan mengatakan kalian semua pembuat kejahatan. Di mana pembuat kejahatan itu dilemparkan? Baca Matius 13 nomor 50, ke neraka. Teng 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 teng. Pertanyaan saya, kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Tuhan kami nggak mau darah manusia. Nah, darah Yesus itu kau persembahkan ke dewa siapa, Rati? Waktunya habis. Silakan. Oke. Kiamat. Jangan dipotong ya. Tadi saya narasi itu dipotong sama Kipli. Oh, ditertibkan. Karena timernya diberhentikan, licik. Tadi Oke, saya narasi kamu mulai. potong-potong otakmu itu Iya, kemana karena sih? timernya diberhentikan. Tuyul, timer dihentikan, timer dihentikan. Oke. Enak aja, Oke, enak oke. aja. Oke, Dah, oke. dah. Silakan. Dah, diam kamu. Itu, bocah. Silakan. Bocah bodoh. Silakan. Ya, ini biar Ibnu Jam. Ini kamu jawab nih. Cuma itu dalilmu sendiri. Ya. Jadi di sini dikatakan orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama dari Abdullah bin Atsamir. Siapakah ini nih? Saya tunjukkan. Ya, Abdullah bin Atsamir itu yang adalah pemimpin Kristen Najran. Nih, saya tunjukkan di dalam sejarah kekristenan. Boleh di pause bentar? Aduh, waktu. Nah, itu bukan waktumu ini kan? Ini kan bukan waktumu ini bebas. Yang saya tanya di mana diajarkan? Ini bukan waktumu, Tuyul. Ini timernya diberhentikan, Tuyul. Ini timernya diberhentikan, Tuyul. Yang saya tanya dalil di mana Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Jangan kayak gini. Lanjut, Nggak menjawab dia, nggak menjawab. Enggak, kamu diem. Males saya nggak bermutu kamu. Males saya, udah lari aja, kau perbaiki kontekmu. Nggak bermutu kamu tuh. Gak bermutu apanya? Pertanyaan saya cuma satu. Yang mempersembahkan darah manusia itu pengikut setan. Gak bisa jawab dia. Emosi dia. Lanjut aja, Kiamat lanjut. Enggak. Terlalu simpel. Mana simpelnya? Darah Yesus dipersembahkan ke dewa siapa? Saya masuk ke room ini kok kayak gini sih nggak. Kamu nggak bisa lawan saya, Rati. Kamu nggak bisa. Kamu duduk untuk baca kitabku aja kamu nggak sanggup. Murah hati. Nggak bisa. Murah hati. Ya. Ini orang bisa di mute nggak? Iya. Bisa di mute nggak? Kalau nggak ada saya nggak masuk room ini lagi. Nggak usah. Makanya kalau kamu nggak ada ilmu jangan cari-cari. Apa sih nggak ada ilmu? Kamu tuh sok-sokan. Kamu tuh sok-sokan. Saya tuh udah jawab pertanyaanmu tuh terlalu banyak dari tadi. Nggak tahu diri kamu. Darahnya Yesus dipersembahkan kepada siapa? Itu pertanyaan saya. Apa sih? Apa sih? Kok dipotong? Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya jawab. Saya itu sudah jawab dari tadi. Mana jawabannya? Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dari Adam. Ada aja. Sabar. Udah. Kalau kayak gini turunin aja lah. Islam Lanjut. Terputus dengan pertanyaan saya. Dipotong lagi. Ya, Kiamat silakan. Kipli, kamu tuh kelas jalan. Jangan dibalas-balas, Kiamat. Nanti Saya tuh poinnya males ndak dapat. ngomong yang keras-keras itu males. Saya ini di sini memberitakan Injil, ya. Jadi gini loh, Santo Aretas atau Santo Abdullah Ibnu Ka'ab ini, yang tadi itu adalah yang dijelaskan tadi ya, yang adalah pemimpin Kristen Najran nih, pemimpin
Kristen Najran, pemimpin umat Kristen Arab di Najran yang dibantai bersama 4.000 orang Kristen Arab, ya, oleh siapa? Raja Yusuf Dunuas. Ini itu menjadi perayaan di gereja-gereja sampai hari ini, gereja purba, gereja Latin, gereja Timur, ya. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri Muhammad itu mengutip yang ada di dalam Al-Buruj ayat 4-8. Di sini dikatakan orang-orang Kristen Najran itu pahamnya adalah Trinitas. Ini tulisannya begini. Jadi bukan bidat, ya, bukan Nasrani, bukan, ini Kristen di sini. Kemudian dikonfirmasi oleh Al-Quran yang orang-orang Kristen ini nggak mau masuk agama Yahudi. Ini saya jelasin ulang jadinya. Bodoh ini Juma ini nggak bisa jawab. Kemudian orang Kristen ini dikatakan orang beriman, kok bisa? Ya, itu Anda jelaskan. Jangan ngomong nggak ada sanatnya, nggak ada sanatnya. Anda ini sedang sembunyi di balik batu. Ya, nah gini nih, ini saya kasih sarkas dikit ya. Tadi Anda nggak bisa menjelaskan kalau wariduha ini impor, jadi semua masuk neraka. Lalu Anda tadi mau pelintir-pelintir orang Kristen itu masuk neraka. Sejak kapan Anda itu lagi ngelawak? Hah? Orang di Quranmu aja Kristen 5 itu detik. dijunjung tinggi kok. Dikatakan orang beriman, kok bisa-bisanya kemudian dikatakan masuk neraka? Ya nggak nyambung. Oke, waktunya habis kiamat. Silakan Abang Nggak Zuma. nyambung ini orang. Silakan Bang Zuma. Eh, Yang Kiamat, begini kok, Rati, dengarkan. Al-Quran Nggak usah memang sarkas, menjelaskan. menurutmu itu nggak usah sarkas, Rati, nggak usah sarkas, Rati, nggak usah diam dulu. mancing. Rati, Ya, dengarkan Nggak usah Rati. mancing. Nanti saya Rati, hajar nanti dengarkan. nabimu itu. Saya bukakan aib-aibnya, ya. Tenang kamu. Nanti saya Rati. melebar langsung buka aib-aib seksinya Kiamat, diam nabimu dulu. nanti. Ya kan kemampuanmu Diam cuman dulu. itu, Rati. Karena Kemampuan memang kan nabimu cuman itu itu. cabul. Memang nabimu itu udah nggak ketolong akhlaknya, paham? Kamu dapat Kiamat. ilmu dari mana? Akhlaknya Muhammad itu nggak Ilmumu ketolong. dari mana? Kamu belajar Saya di mana? Saya Di mana belajar? Kalau Kamu Anda belajar ada di ilmu, mana? Anda bantah. Kamu Anda belajar bantah. di mana? Kamu Anda belajar dari bantah mana? kalau Anda ada ilmu. Karena Muhammad itu pengikut iblis. Tidak semua orang gila Ya. itu dibantah Lanjut, perkataannya. lanjut, lanjut, Ngapain? ya. Saya nggak Biarkan potong, aja. Namanya orang gila. Ngapain? Silakan, Dengarkan, Bang dengarkan. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Begini kalau menjelaskan Islam. Ya. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Oke, yang beramal soleh, bukan beramal pagan. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Ini. Nih, jelas. Wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang Nasrani yang beramal soleh bukannya mempersembahkan darah manusia ke dewa-dewa. Paham kamu? Oh, Nasrani Kristen katanya adalah orang-orang yang beriman. Nenekmu kiper. Nasrani yang dimaksud itu yang tidak mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa. Kalau Kristen itu jelas ayatnya beda. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yafu anhum min azabiha. Itu dalilnya untuk kau yang mempersembahkan kepada dewa. Ketika kau belajar Islam itu, kamu harus bentengi pengetahuanmu dengan original teks. Ini cuma ilmu dari Google. Sok tahu. Kapan ya kamu bisa ketemu saya secara langsung? Kapan ya? Aku ingin bertemu langsung dengan kamu. Kalau perlu aku biayai kau, ku bayar kau. Aku ingin kau itu menjelaskan langsung di hadapan saya menggunakan kitab-kitab yang digunakan oleh umat Islam. Google. Ku bayar kau, Rati. Ku kasih kau bonus 20 juta kalau kau mau ketemu dengan saya. Tapi dengan catatan tidak ada internet. Pingin tahu aku sampai mana ilmu kau itu. Sok tahu. Pertanyaan saya kau nggak bisa jawab. Kristen mempersembahkan darah Yesus itu ke dewa siapa? Ke Tuhan kami nggak mungkin. Lalu ke dewa siapa? Jawab. Waktu habis. Ini satu pertanyaan 1 tahun 6 bulan nggak bisa dijawab-jawab. Kiamat, darah Yesus dipersembahkan oleh untuk siapa? Silakan. Aduh. Ada. Hei, diam. 1 Yohanes, tadi saya tuh udah jawab, kamu ini tuli telingamu. Itu nggak ada hubungannya dengan persembahan darah, itu nggak ada hubungannya. Saya data itu sudah kumakan mentah. Tuyul. Aduh, aku nih males loh sejujurnya. Nanti habis ini saya bahas itu satu ya. Ini serius, aku jadi nggak interest aku debat. Udah, silakan Kiamat, Nggak silakan. interest aku, nggak interest.
ambil Kristen awam aja debat sama dia, nggak sama saya lah, nggak mutu ini. Gimana? Masih mau Kamu lanjut nggak kemampuanmu gitu? apa? Kamu kemampuanmu Enggak. apa? Masih, Hah? masih Kemampuanmu masih apa? mau nggak? Kemampuanmu Kamu masih apa? berani atau tidak? Enggak. Paulus kau bangkitkan suruh hati saya. Saya tahu Paulus. kamu bisa jawab. Enggak, saya harus jelaskan Apa? Pertanyaan apa yang saya nggak bisa Saya jawab? tahu kamu itu nggak bisa lawan Habis saya. ini saya akan bantah kau dengan 1 Yohanes 1 nomor 2 itu. Saya akan bantah kau. Silakan lanjut. Lanjut, Nah, ya, silakan nggak usah Kiamat. dipotong Oke. ya. Waktunya jangan balikin dipotong. lagi di awal. Masing-masing Balikin di waktunya aja untuk lagi. bernarasi. Ya, dewasa Silakan. lah. Dewasa, nggak usah model tongor. Aku udah Ya. pesen aku. Udah nggak usah dibalas. Oke, silakan. Balikin waktu saya itu. Tadi udah dipotong-potong aja. Oke, nah ini Balikin cuma oke, silakan. Cuma 6 detik aja. Silakan. Nanti saya mulai. Saya saya nggak interest kalau cuma potong-potong omongan orang. Kayak anak kecil saya rasa. Ya. Tadi saya itu udah Silakan, jawab. 1 Yohanes 2 ayat 2. Di sini Yesus Kristus itu adalah pendamai. Yohanes ini adalah murid Yesus. Ya, di dalam buku Islam sendiri diakui, di dalam Ibnu Khaldun diakui bahwa yang menulis kitab Injil itu adalah murid Yesus. Apa perlu saya buka lagi buku Islam lagi? Anda itu mengenal nggak sih sama ajaran Islam? Di dalam Al-Maidah ayat 48, di situ dikatakan kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga. Makanya oleh sejarawan Islam pun dibenarkan, Rasul Paulus dibenarkan, Matius, murid-murid Yesus itu semua dibenarkan dalam sirah. Aduh. Gak ketolong ini, Zulkifli ini penyesat loh. Ya, saya justru itu gini loh. Di dalam An-Nahl ayat 103, di sini Muhammad itu dikatakan sebagai seorang yang suka ngaku-ngaku di sini. Ini sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Nah, ini loh. Jadi sudah ketahuan sama orang jahiliyah, tapi Muhammad itu suka klarifikasi lewat ayat. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa kekristenan ini ajaran yang benar, yang lengkap, maka Anda akan membuktikan. Misalkan nanti di dalam surah 8 ayat 31, Muhammad itu dikatakan sebagai pendongeng yang handal nih. Al-Quran tidak lebih dari dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-Quran ini tidak lain, hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Di dalam surah 9 ayat 61, Muhammad dikatakan sebagai tukang nguping. Nih, selain Muhammad itu suka dikasih tahu sama orang, ya ini Waroka bin Naufal ya, salah satunya. Di dalam At-Taubah 61 di sini Muhammad itu dikatakan sebagai ini Muhammad mempercayai semua apa yang didengarkannya. Ya, kemudian di dalam surah 21 ayat 5 Waktunya habis. ya, saya hujani dalil itu dikatakan Waktunya Al-Quran habis, itu Kiamat. adalah rekayasa. Muhammad kena sihir, kena Kiamat. santet di dalam hadis Kiamat, Muslim waktunya habis. 459. Ya, Waktunya itulah habis. pengikut setan. Silakan. Oke, silakan Bang Suma. Ya, jadi dengarkan, pasang hidungmu untuk dengarkan perkataan saya kalau kupingmu sudah nggak mampu mendengarkan saya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 yang kamu bawa itu, anak-anakku, hal-hal ini kutulis untuk kepada kamu. Ini tulisan Markus ini bukan tulisan murid Yesus. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Kiamat, kau mendengarkan pakai kuping atau pakai mulut? Pasang kupingmu baik-baik. Yang saya tanya, Yesus kau persembahkan untuk menghapuskan segala dosa-dosamu itu, kau persembahkan kepada dewa siapa? Ini gak ada hubungannya dengan yang saya minta dalilnya. Hehehehehehehe. Ini Yesus anak Maria semata wayang, kau persembahkan darahnya untuk menghapuskan dosa-dosamu ini. Menurut Yohanes 1 Yohanes 2, tulisan Markus, murid Paulus ini yang dikira tulisan murid Yesus, maka sampulnya ditulis karangan Yohanes biar dianggap sebagai wahyu. Kutanya sama kau, dengarkan pertanyaanku. Kau persembahkan anak Maria, Yesus Kristus itu kepada dewa siapa untuk menebus ke malaikat? Yesus pernah hidup yang mana fotonya? Coba kalau tunjukkan yang mana. Itu Yesus semua itu. Yang mana?
Nasionalisme yang di bawah kalau yang tahu aslinya silakan. Mana aslinya? Halo Bang. gimana? Asli. Intelektual Aslinya di mana? Ya Allah. Melihat halus, malaikat macam-macam aja. Emang kamu Tuhan? Sabar. Kita harus saling satu sama lain saling mendengar dulu. Setelah saya Ini kita ngomong tentang sharing apa mana yang tadi bilang konteks batasi dalam konteks. Halo Bang. Itu semua karya seni itu disuruh Karya seni dari mana? Nggak ada kerjanya. itu lukisan. Lukisan gimana? Lukisan foto orang disuruh Yesus makan. aja manusia pernah lahir, kamu nggak tahu fotonya seperti apa, apalagi malaikat ini. Hah? Apalagi malaikat? Hah? Terus kamu katakan pernah melihat malaikat? Bohong kamu. Kamu bohong. Kamu emang utusan. Kamu utusan Tuhan. Halo, kita banyak kita saling Kakak Kristen apa Muslim kakak ini kakak? Nggak berbanding pertanyaanmu, nggak berbanding. Saya yang lihat. Saya yang Kakak Kristen apa Muslim? Terus begini. maunya kamu melihat sama-sama Nabi, mau melihat sama-sama Nabi bentuk malaikat begitu. Sementara kamu dibatasi oleh Sang Pencipta, dikhususkan oleh Nabi, bisa melihat malaikatnya Nabi. Sama enggak? Terus Jangan ambigu ya. sama apa? Saya tanya, sama apa? Saya melihat malaikat, kau tanya. Dan saya bilang saya terus? pernah melihat malaikat. Emang kamu siapa? Tidak. Kamu siapa? Kakak. Emang kamu siapa? Kamu utusan Tuhan. Untuk abang semua, halo. Bang Sekarang saya kakak tanya percaya balik. tidak kalau ini orang pernah melihat malaikat? Waktu sebelum Nah, kedua hidup. Waktu. Bang kakak, Apakah dia sudah waktu putus? gila. Parah Bang kamu. kakak percaya tidak? Orang ini pernah melihat malaikat? Ya, benar. Saya Hah? pernah melihat Oh, malaikat. jangan kau yang jawab, kakak. Coba Halo. kakak. Saya bilang begini, ini kita sharing toh. Percaya tidak kalau dia sudah melihat malaikat? Kalau dari saya itu menurut agama Kristen, Wah. Yesus itu Bukan ini orang saya tanyakan. Bukan itu. Si Martinus ini kau udah ngaku pernah melihat malaikat. Nah, kamu percaya enggak kalau si Martinus ini pernah melihat malaikat? Itu maksudnya. Aduh, kok otak-otak Turun, Bang oteng Ben. nggak ada benar ya, Kepental mungkin. Ben? Hanya membenarkan Kata ajaran dia. mereka ini walaupun berbohong di dalam Roma 3 ayat 7. Orang yang pernah melihat Makanya malaikat jangan mau tidak terpancing dengan selamanya itu note-note nabi. karena ini. Ya, saya pernah melihat malaikat tapi saya bukan nabi. Ya, saya jawab yang di bawah. Gini. Coba Gini. ya, saya malu sebenarnya di Saya bawah pernah melihat baca-baca. Gini, Tuhan, gini. tetapi saya tidak Tuhan. Note-note cerdas dikit lah. Saya pernah melihat malaikat sama Gini. kayak Gini, Baginda. gini, Baginda bunyinya pernah gini. lihat malaikat, saya juga pernah lihat. Gini. Kan saya Terus saya kamu sendiri. apa? Dia juga Kamu sendiri, apa? kan? Kamu utusan. Saya bukan utusan, tapi saya pernah melihat malaikat. Jangankan malaikat, Yesus aja yang hidup yang kau Jangan tuhankan kau manusia itu. tutup. Yesus yang hidup, Percaya Yesus tidak? yang hidup yang kau tuhankan manusia itu. Pernah kamu melihat dia? Atau mau menyuntik nih? Teman-teman ya sudah. Oh, turunin aja yang di sini. Pertanyaan kita yang logik aja. Dia ngajak logis, saya ngajak logik enggak berani. Logis. Coba percaya tidak teman Bang Kis Anda kasih pernah pendapat. melihat malaikat? Gini. Kalau si Martinez ini gini, ayat yang dipakai ini Roma 3 ayat 7. Yes. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diakini lagi? Jadi biar dia berbohong, kamu kan pembohong. Itu yang diajarkan kitabmu. Nah, itu yang diajarkan kitabmu itu. Karena kalian ini penyembah pagan, penyembah dewa. Turunin aja yang di sini. Kalian ini di Kisah Para Rasul 14 ayat 12 13 ajaran pagan. Pangeran Diponegoro itu sesuai dengan kenyataan. Nggak mau diam, Dios.
Turun aja, turunin. Tapi kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro pernah ada di Indonesia. Saya tanya dulu satu kali. Atau mungkin foto-foto Bang yang lain. Kes, Berbohong. Bang Kes. Diskusi enaknya mau berbohong, membenarkan. Percaya tidak? Oh, ini siapa ini? Martinus pernah melihat malaikat. Percaya tidak? Ya, namanya kan kuasa Tuhan itu kan kita nggak bisa Yang batasi. ditanya percaya Dia atau mau nunjuk tidak. siapa aja Kalau untuk dibilang melakukan percaya, pertemuan ya tanya bisa-bisa Anda saja. percaya tidak? Kalau ini Kalau saya melihat Martinus, buktinya, saya akan percaya. Berarti Kalau seandainya Anda saya tidak lihat percaya. buktinya. berarti Anda tidak percaya. Tuh Martinus, tolong buktikan. Saya belum Martinus. bisa percaya karena belum Ini lihat akibat mau buktinya melihat- dan saksinya. melihat Tuh. Karena perkataan orang tidak bisa dipegang sebagai suatu bukti. Nah, Martinus, Mantap. tugas kamu Mantap. membuktikan Tapi kepada saudaramu itu, perbuatan Martinus. Nah itu. Mantap. Tapi inti Martinus, dari tolong semua ini buktikan, jangan kita Martinus. Ini samakan si dengan minta buktinya ini, kenyataan Martinus. yang terjadi gitu. Betul. Sekarang Martinus buktikan sama si Kis. Mantap. Kalau kamu pernah melihat malaikat, buktikan sekarang. Ini Bang Kis minta buktinya nih. Ayo, Iya. gimana? Jangan Coba, Kalau nanti kita seandainya suatu saat ada bukti ya saya harus kasih percaya. waktu teman-teman ya, Bang. Apa, Kita kasih waktu si saya Martinus buktikan untuk ya. membuktikannya sama Saya si Kis. buktikan. Saya buktikan ya. Silakan. Oh, saya pernah Ajaran pagan melihat ini. malaikat. Ini akibat Saya penyembah para dewa jadi pembohong. Berdoa kepada Kristus, kepada Tuhan. Kepada dewa dewa Zeus. Lah itu yang Orang tertulis kok. masih ngomong kamu nggak Oh. sopan. Sabar Bang Sidik. Sopan. Kamu hormati Dia lagi dulu, ingin orang lagi bicara tuh. Kan jadi ngeyel namanya. Pemulung bicara Ah, dengan iya. pemulung. Lah itu emang Zeus dewa Zeus, dewa Hermes itu ada. Saya bicara dengan pemulung apa dengan akademisi? Coba. Bang Sidik, Nggak Bang boleh Sidik. gitu, Oke, Bang Sidik. saling hargai Dia lah. lagi Orang membuktikan bisa di berdialog hadapan semua si nggak? Kis, Bang. Biarkan dia membuktikan sama Ngotot si Kis, kamu, Bang. pembohong kamu. Nggak, Bang Sidik, biarkan dia membuktikannya sama si Kis. Yang Nanti kita menentukan tanya saya lagi. bohong Silakan, siapa? silakan, Coba. silakan. Lanjut, Silakan, Bang Martinus. Yang Lanjut. menentukan saya bohong atau yang menentukan Baginda bohong itu siapa? Zeus yang itu, yang dewa Zeus yang di kisah para rasul 14-12 itu kalian penyembah dewa, ajaran pagan. Mengkomparasi. Saya mengkomparasi peristiwa Komparasi. Hira dan peristiwa saya. Martinus, Komparasi. sekarang buktikan, Oh, buktikan dia dengarkan, janganlah. dengarkan. Janganlah Lanjut, komparasi. Ini ditanya Kalian tentang aja Anda. tanya bukti. Iya, Apalagi Bang kami. Kis minta bukti, orang bukan Kristen kita. yang Bang Kis harus minta mengurus bukti. setiap roh. Bang Kis Ya, minta bukti sekarang siapa? minta Dia bukti. orang Kristen. Makanya kamu datang kemari bawa Saya otakmu. juga yang Iya hadir juga, sebagai saya juga bilang saya ketemu, tapi saya memang harus bawa bukti. Oh, jawab. Gak apa-apa Nah, itu. itu dengar Bang Martinus. Saya suka ini Bang Tapi Kis. nggak masalah itu, Bang Kis itu ini nggak orang yang masalah. logik. Itu bukan menjadi suatu poin. Poin Ya, di coba Bang sini Martinus kita berbicara tentang ketuhanan Yesus, bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain Biar lagi. saya sama Bang Martinus dulu. Mana bukti? Oke, Martinus silakan buktikan. Kalian biar jadi paradoks, tahu nggak? kasih Bang Kalian Martinus pengen waktu bukti dari untuk saya. membuktikannya. Dia Saya tadi juga kan pengen minta bukti dibuktikan. mana tuh di Gua Hira. Coba. ke situ kalian larinya. buktikan. Kalian sekarang bersaksi. Hei, yang membawa Pak, mana konteks buktinya? kesaksian itu kalian. Yang mana buktinya? Saksi yang Mana menurut buktinya kalian yang itu di Gua tidak sama Hira? saksi Kalian menurut tanya saya Islam. bukti, saya tanya. Itu saya tanya dari tadi. Kalian baru tanya kedua. Pada saat saya bilang saya Emang malaikat, kalian tanya Emang- bukti. Kami juga Ayo, tanya kita bukti pakai logika, mana? logika. Nah gini. Emang tadi diskusi apa? Gabriel. Diskusi apa? Kalau Saya kayak tanya gini di ya, sini. percuma. Emang kamu Saya pernah melihat sang biarkan pencipta dulu tuh orang. mengutus si Kita dengar dulu apa yang dikatakan, nanti baru kita tanggapi begitu. Iya, Kalau oke, kita oke, langsung Bang Kis. tanggapi Gak nyambung begini, ini datang Nah, gak sekarang nyambung. Martinus tolong buktikan sama Bang Kis kalau Bang Martinus pernah Bilang melihat aja kalau malaikat. kamu Silakan, pengen melihat Bang. Tuhan. yang satu diam dulu. Beri Kalau dia kita waktu. mic-nya di off kan, biar satu Sekarang. ngomong nanti baru kita tanggapi. Kalau dia selesai ngomong Iya, kita iya, iya. tanggapi. Silakan Saya Bang Martinus akan buktikan. buktikan di saat Anda semua yang ada dalam komal ini membuktikan peristiwa di Gua Hira. Bisa nggak? Tadi kamu pernah kalau begitu saya melihat turun. yang Saya turun. namanya Selamat malaikat. siang. Ambigu. Jangan kabur, jangan kemana-mana dulu. Ya Sekarang silakan saya kasih ajaran waktu 5 pagan menit. turun. Silakan. Kalau mau turun. Oke, saya belum turun ya. Jawab dulu. Mana bukti? Kalian tanya saya. Itu seperti sekalian kami tanya ke kalian. Bukan. Mana bukti bahwa itu ke Kami Gabriel? tidak ada berkata kami pernah melihat
malaikat, tapi kau sudah mengatakan kau pernah melihat malaikat. Dan Bangkis, Ya, saudaramu memang ini saya pernah meminta melihat bukti. malaikat. Ya, buktikan sama Ya, Bangkis. kami Yang minta juga bukti Bangkis, meminta bukan bukti. kami. Kami tidak perlu, kami tidak Saya yakin, makanya kami tidak saya. minta bukti. Dengarkan Peristiwa Martinus. saya melihat malaikat Kami umat Islam itu baru tidak percaya kau beberapa pernah tahun melihat lalu. Yesus. Nah, Bang, yang minta bukti itu Bangkis. Konteks, Kami tidak perlu bukti karena kami tidak percaya. Jangan sebut-sebut Yesus ya. Jangan sebut-sebut Woi. Yesus. Saya Waduh, buktikan. koplak juga nih Bang Hos. Enggak Bang, mudeng bang ya. diam aja dulu dia. Iya, di room sebelah penghujat anak ini penghujat karena ketujuh roh Allah yang ada di dalam dia yang seperti ketujuh roh Allah ini ada dalam dia, makanya dia jadi penghujat di room sebelah. Pertanyaan saya. Kamu itu di room sebelah itu penghujat, saya tahu kamu, makanya kamu dirasuki ketujuh roh Allah yang disembeli seperti anak domba itu, disembeli di leher terus bermata tujuh bertanduk tujuh. Itu yang Coba ngomong dulu sama Bang Martinus, Bangkis. Sekarang Bangkis coba minta langsung Martinus. Sekali beli tadi mengenai kalian ketawain Bangkis tolong dia bicara semua pahamkan Martinus ini. Gitu, coba langsung minta Bangkis Pembohong. sama orangnya nih, Bangkis. Purna mulut ikut Saya nggak mau masuk konteks itu. Itu konteks yang saya anggap itu nggak masuk. Kau bilang ke Dengar itu Bang Martinus. Itu Kita konteks fokus yang di tidak ini masuk aja akal. dulu. Itu konteks yang di tidak masuk ketuhanan akal. Yesus saja. Karena semua Betul, sekarang itu kan lagi konteks cari yang tidak kebenaran. masuk akal. Dengar itu Mau Martinus. cari Itu kebenaran pengakuan saudara. bagaimana Kalian itu kalau sebenarnya kalau mau lewat diri saling sharing sendiri. itu Nggak usah. harus saling mendengar satu sama lain supaya kita Ya. itu Jadi saling paham. kita fokus aja di ketuhanan Yesus saja. Oke, Itu. Bangkis. Berarti udah dapat poinnya ya. Bangkis. Saya nggak akan Tidak masuk masuk di akal itu perbuatan si jiwa yang Martinus. lain. Bahas ketuhanan Yesus Ya, ke itu orang-orang aja. ini, apakah Bangkis punya keyakinan bahwa mereka bisa paham? Saya Tentang ragu. apa? Tentang apa? Mereka tidak akan bakalan paham Tentang apa dulu? mengenai ketuhanan Yesus. Iya, tidak Mengenai pahamnya ketuhanan Yesus. tentang apa? Begitu kayak ini justru karena iman orang Kristen itu meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kan simpel. Makanya coba saya Abang bilang dari jelaskan. tadi. Toh kalau orang lain, agama lain tidak meyakini itu ya nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Cuma pembuktian yang saya bilang tadi, kenapa sampai orang-orang Kristen itu yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yaitu karena ada peristiwa, karena ada saksi, karena ada mujizat-mujizat. Itu yang ditunjukkan sehingga menggambarkan, menjadikan manusia, orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan lewat perbuatan-perbuatannya itu. Bukan mengatasnamakan dirinya bahwa aku adalah Tuhan. Itulah perbedaan orang Kristen dengan orang lain. Orang lain bisa meyakini lewat perkataan, tetapi orang Kristen meyakini melalui perbuatan-perbuatan. Itu yang membedakan. Dan saksi. Nah gitu. Makanya saya bilang di sini, kalau konteksnya kita mau cari kebenaran, ya kita jangan ribut-ribut. Kita cari yang benar gitu. Dulu Bang So, Sigit, kalau biar tidak mereka ketemu dulu. pun tidak masalah gitu. Kasih mereka waktu, Bang. Begitu. Saya di sini ini terus terang saya senang loh kalau berdebat kayak gini, saya senang sekali. Saya juga istri saya Muslim awalnya loh, masuk Kristen ikut saya. Itu bukan satu paksaan. Bukan karena kawin mewawin, bukan. Semua keluarga dia Muslim semua. Tapi kita saling toleransinya karena apa? Saling mengerti, saling menerima, bukan saling bantah-bantahan. Toh nanti di akhirat yang menentukan itu bukan kita tapi Tuhan, gitu kan. Terus kita ngapain mau kasih tunjuk kita punya argumen-argumen yang akhirnya dinilai orang itu tidak benar kan gitu. Santai-santai aja. Toh kalau memang nanti Islam yang paling benar ya nggak apa-apa menurut Islam. Toh kalau Kristen yang benar ya nggak apa-apa menurut Kristen. Kan itu simpel kan. Ya betul. Cuman kalau sampai ada perdebatan itu perdebatan itu dijadikan sebagai suatu pelajaran, bukan menjadi suatu perdebatan untuk bermusuhan gitu. Itu maksud saya seperti itu. Janganlah buat perbedaan itu menjadi suatu permusuhan, olok-olokan, itu nggak benar. Terus kita mau cari tahu kebenarannya lewat mana kalau kita bantah-bantahan, Iya, benar. kita olok-olokan, kan enggak kan? Gitu. Jadi itu saja. Oke, abang-abang saya minta maaf tadi ya. Masuk di Dalbo Kalau terus misalnya ini ada- karena saya senang orang-orangnya tuh
Kalau berdebatnya suara keras-keras, gak apa-apa itu. Cuma yang penting saling menghormati, saling menjaga. Kalau ada salah yang di sini kita benarin, ada kurang di sini kita tambahin, ada yang ini ya kita terima, kan gitu. Kamu ini Martin, kalau udah kamu ini kalau di room kamu ada kamu, kami itu di kick gitu loh. Kamu nggak di kick. Di sini pembahasan pertahankan imanmu. Begitu. Kalau kami diskusi apa yang kami paparkan, kamu bantah, kamu pertahankan imanmu. Bukan minta bukti. Sekarang kalau saya minta bukti, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa yang datang, kamu pernah melihat roh penghibur ini sama roh kebenaran ini. Sementara di sini kamu mengatakan ini adalah roh Tuhan. Sementara kalau kau kaji lebih di dalam dari Yohanes 14:16 ini Gabriel. Tahu nggak kau? Sekarang kamu pernah melihat ini yang diutusin roh ini? Tapi kamu meyakini karena ada itu. Begitu kamu mau diskusi, Martins. Seakan-akan kamu mau melihat Tuhan mengutus kepada Jibril, terus kamu mau menyaksikan tentang ketuhanan itu, mau mengutus. Ntar saya bicara sama Martins. Itu kan suatu contoh yang mau melihat Tuhan mengutus roh Jibril kepada manusia, kepada utusan. Begitu kamu mau. Seandainya kalau pahlawan Imam Bonjol fotonya kan belum tentu dia aslinya, atau Sunan Kalijaga atau Sunan Bona. Oke. Ada lagi yang saran-saran saya terima. Cuman Ya, saya hanya anggaplah ingin tadi ya. menyampaikan sedikit, boleh Bang Hos ya? Ya abang sih tadi yang mulai. Abang yang bertanggung jawab tadi itu. Jadi kayak lirik-lirikan tadi. Silakan. Oke, jadi gini. Emang lirikan apa? Biar Bang Sidik, biar Abang yang angka 14 nih. Saya nggak bisa baca namanya tuh. Pukul 2.16 PM. nggak bisa baca Siapa? namanya. Siapa? Suk itu. Siapa? Oh, itu aja Anda tidak tahu baca. Masya Allah, wala haula quwata illa billah. Oh, Anda belum bisa argumen dong kalau begitu. Oke. Besarnya namanya. Silakan Ban Logika. Ya, jadi gini teman-teman semuanya ya. Kita kembali lagi ke awal supaya tahu. Jadi sebenarnya yang bawa narasi masalah saksi-saksi menyaksikan tadi itu adalah Bangkis, gitu. Jadi Bangkis itu definisi dia menyampaikan bahwasanya apabila contohnya masalah Yesus ini tadi, Yesus ini kan tidak mengakui dirinya Tuhan. Kenapa saat dia mengakui berarti dia sudah sombong kan, seperti itu. Maka itu dibutuhkan pengakuan orang-orang pada waktu itu, gitu. Maka pengakuan yang lebih dari satu orang itu maka dipercaya, seperti itu. Jadi kalau konsep keislaman itu tidak seperti itu, masalah saksi-saksi seperti itu enggak, gitu. Jadi sebenarnya saya pribadi dari tadi itu hanya ingin membantah pernyataan Bangkis. Nah, terus mereka menyerang dengan argumen yang sama, sementara kita saya pribadi dan teman-teman itu belum mengeluarkan argumen atau statement tentang keislaman, gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini masih membahas tentang argumen dan statement Bangkis. Jadi nggak logik dong kalau Bang Martinus itu menyerang kita dengan statement mereka, sementara kita belum mengeluarkan statement tentang kita, kan gitu. Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Bangkis ini sudah mengeluarkan narasi dan mengeluarkan tentang keyakinan mereka, sementara keyakinan Bangkis dengan keyakinan kita Islam kan itu pasti berbeda. Apalagi masalah ketuhanan, masalah saksi dan saksi. Kita itu kan konsepnya berbeda. Betul lah Bang Hos? Betul. Betul. Jadi Bang Martinus itu ndak ada punya hak untuk menyerang kita dengan argumen Bangkis, gitu. Apalagi tadi minta saksi di Gua Hiro ini itu sebagainya. Kita belum mengeluarkan argumen tentang itu. Abang belum mendengarkan bagaimana narasi kami tentang itu. Setelah kami mengeluarkan narasi, barulah tugas Bang Martinus dan Bangkis tadi membantah atau mematahkan argumen kami, kan seperti itu. Ini kita udah lama loh, tapi masih membahas tentang argumen Bangkis, seperti itu. Izin saya bicara. Tadi kan abang sendiri yang bilang batasi konteks. Nah, saya batasi mengenai saksi. Itu Bangkis jelaskan itu sudah benar. Saksi 2, 3 dan dia itu tidak
tidak datang ngaku-ngaku langsung ngaku Tuhan, sembahlah aku, itu sudah dimengerti semua. Itu Iya, tapi kan tugas kita mematahkan argumennya, Bang. Dan saya mematahkan argumen itu dengan analogi sederhana. Makanya di awal saya mengatakan, saya bersaksi bahwasanya Bang Sidik ini adalah raja di atas raja, dan diikuti dengan Bang Ben, ada Bang Hos, dan teman-teman yang di bawah juga mengikuti. Nah, saya bertanya, kira-kira Bang Kis dengan Bang Martinus sekarang sudah mengakui belum kalau Bang Sidik ini raja di atas Martinez raja? ya, bukan Martinus. Martinez saya, bukan Martinus. Iya, Martinez atau Martinez. Oke. Jadi sudah mengakui belum bahwasanya Bang Sidik ini adalah raja di atas raja? Akui atau tidak, kan cuma dua pilihan. Nanti setelah Abang memilih akui, maka akan kita berikan lagi tanggapan. Tapi kalau Abang bilang tidak akui, maka kita akan tanggapi lagi pernyataan Abang itu. Seperti itu Abang. Oke, Bang, gini Bang. Saya saran ini kita dialog karya aja ya. Kita dialog. Saya kasih pendapat sedikit ya. Ini bukan menyerang atau mengapa. Saya minta Bang Host juga menjaga kalimat-kalimat ya, gaya bahasa kita itu dijagalah supaya room ini dari room Dablo ini loh 400 lebih loh. Coba jagalah gaya bahasa abang Host agar tidak udah Martinez, kamu juga di room sebelah, emang kamu pernah nasihati di sebelah? Kan tadi bilang saya minta maaf. Nggak usah, saya tahu kamu di room sebelah, kamu pernah menasihati di sana? Nggak pernah kamu, jadi nggak usah menasihati di sini. Nggak usah. Langsung aja, langsung ke topik. Saya belum pernah berfirman masalahnya. Saya dengar tadi Berdiam saya. Lanjut. saya bicara. Tegur aja teman-teman kamu. Tegur aja teman-teman kami itu berbicara ini. Saksimu teman kamu yang di atas ini, Pak Bro Admin ini. Kami kalau ada dia, ini orangnya sopan loh. Kami segan loh, malahan kami udah nggak mau diskusi. Mau tanya paling yang inti-inti aja gitu loh. Ini teman kamu yang Bro Admin ini Kristen ini. Jadi kalau kamu untuk mau menasihati nggak usah di sini. Jangan di sini tempat diskusi aja, gitu aja. Saya bukan menasihati, saya hanya udah kamu iya nasihati teman kamu aja yang di room sebelah, macam psikopat, Billy, nah itu kiamat itu. Gitu aja. Saya admin bisa terima masukan nggak? Ini kan masukan yang baik. Saya bilang, jangan menilai orang lain. Saya hadir di sini dengan sopan saya hadir. Ya, Abang memaksakan ya, Abang memaksakan diri supaya argumen Abang diterima, nasihat Abang ini. Ya, kalau Abang sudah Abang sendiri tadi yang bilang batasi. Abang kan bilang, oke, saya suka begini, kita batasi konteks. Saya batasi. Nah, ini kok yang pendapat yang lain jadi kemana-mana semua. Akhirnya konteksnya Bang Kis dilupakan. Jadi harus ada. Siapa coba? Dari awal kan saya udah bilang tadi, argumen ini baru pertanyaan Bang Kis loh. Ini kita belum ada kesempatan dari tadi bertanya. Yang mengeluarkan argumen pertama Bang Kis, dan kita masih di sini-sini saja, belum kemana-mana. Ya, langsung lanjut ke inti problemnya saja. Soal saran menyaran sudah banyak. Langsung intinya aja. Bang Bro Admin dari mana nih Bang Bro? Selamat siang nih menjelang sore kah? Selamat sore. Selamat ya siang menjelang sore, mendung-mendung juga ini. Salam buat semua Pak Martin, Li, Pak Sidik, Pak Kis, Pak waduh susah ini saya bacanya Pak. Iya Bang. Wah ini bisa jadi ujian ini. Ujian apa itu Bang Topi? Apa Bang? Coba jelaskan namanya Bang Topi. Ini bisa diuji nama apa? Saya ini ada filosofinya sebenarnya Bang. Jadi susah ini. Nama saya ini bisa menyadarkan teman-teman yang ada di sini, termasuk Bang Sidik udah pernah itu kena. Ya, tapi maksudnya dalam kata arti ini bercandaan teman-temannya, tapi bisa dianggap serius juga. Jadi apa maksud nama saya ini? Ini mengatakan bahwasanya namanya kita dalam berakal berpikir itu ada batasannya. Tidak semua bisa kita tembus. Sebagaimana pandangan kita itu ada batasannya. Seandainya pandangan kita ini tidak ada batasannya, maka kita akan melihat apa yang ada di bawah tanah dan apa yang ada di balik tembok. Begitu dengan pendengaran kita ada batasannya.
Dan begitu juga cara berpikir kita, menggunakan akal pikiran dan logika kita itu ada batasannya. Jadi maknanya apa? Kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Makanya dalam Islam itu menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, tidak pernah puas gitu. Dan supaya apa, tidak ada sifat kesombongan. Jadi gitu bang, nah, intinya mari kita belajar lagi gitu. Bahkan masalah nama saja ini banyak yang bingung gitu. Ini mau tidak mau jujur. Iya ya, silakan Pak Martin. Iya. Lanjut. Kalau gaya nada bicaranya begini kan kita adem. Tadi waktu saya bilang wah ini nama saya susah terus di framing, nggak tahu dari suara dari mana. Jadi makasih kalau misalnya saya minta juga host, mohon maaf kalau saya nyindir atau saya kasih saran kalau mau diterima atau enggak. Tapi Komal ini jagalah karena di sini ada 400 lebih orang yang menyaksikan kebobrokan kita tadi. Itu tadi kan saling jadi adu congor kita. Jadi nggak baik. Nah, jadi cuman saran saya itu. Jadi host harus cepat kayak saya bisa udah congor tadi langsung mute aja. Biarin yang lain gitu, baru host bisa menilai begitu supaya kita adil ya, di sini. Dan maksudnya gini, menghindari mungkin kata-kata yang sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Teman-teman insya Allah pada pintar semua kok di bawah. Lanjut. Iya, saya tadi jadi mau turun tapi ya host bilang jangan dulu kemana-mana. Oke, makasih ya bang host ya. Berikut bisa naik lagi ya saya. Itu tadi lanjut jangan ke poinnya apa tadi Pak Martin sama poinnya Pak tadi Sidik mengenai ya pendapat Pak Kis tadi, Bang Kis. Coba. Silakan. Oke, kita ambil poinnya ya. Jadi poinnya gini, kalau ini kita minta satu persatu nanti mengeluarkan poin gitulah. Kita kasih kesempatan setiap kita ini. Jadi poinnya gini, argumen yang dibawakan oleh Bang Kis ini tadi, ya itu sangat mudah untuk bantah dan kita patahkan karena ada analogi yang ya dengan hal yang sama tadi, gitu loh. Contohnya bahwasanya mengakui Yesus itu ketuhanan dengan berdasarkan kesaksian gitu, tidak dengan pengakuan sendiri. Maka saya sudah berikan analogi sederhana bahwasanya tadi seandainya ini saya sudah bersaksi Bang Sidik ini adalah raja di atas raja. Terus sudah disaksikan sama teman-teman juga mengatakan hal yang sama. Nah, pertanyaannya tadi, apakah Bang Sidik ini sudah diakui oleh Bang Kis dan Martinus adalah raja di atas raja atau tidak? Nah, kalau dia mengakui, nah alasannya apa? Dan kalau dia tidak mengakui, alasannya seperti apa juga? Maknanya apa? Ini analogi yang dibawakan Bang Kis ini masih cacat. Maksudnya boleh diganti dengan analogi yang lain Bang Kis, gitu. Jadi saya tidak mengatakan itu apa, tapi analoginya salah, gitu. Mana tahu besok Bang Kis boleh membawa narasi dengan narasi yang berbeda. Karena kalau narasi Bang Kis dengan narasi seperti itu akan sangat mudah kita bantah dan kita patahkan. Dan saya berharap semoga besok Bang Kis mempunyai narasi yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Ibarat HP Bang, ya, atau perusahaan-perusahaan itu memiliki sandi-sandi Bang. Bagaimana untuk supaya tidak mudah dibobol oleh lawan gitu loh. Dan sandi itu cepat atau lambat akan dibobol juga. Jadi mereka itu bagaimana untuk membentengi pertahanan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya maksudnya. Jadi narasi kita itu pun harus ada landasannya supaya apa? Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dibantah dan dipatahkan oleh lawan argumen kita. Jadi ini memang salah satu saran saya untuk Bang Kis juga. Mana tahu besok abang bisa merubah narasinya supaya tidak mudah dibobol gitu. Itu sih kalau inti poin yang bisa saya tangkap untuk diskusi kali ini. Silakan teman-teman yang lain mau menyampaikan sesuatu. Lanjut. Logika lanjut dulu ya, saya lagi di jalan nih. Oke, boleh dengan Bang Buradmin bagaimana mungkin tanggapannya? Silakan Bang Buradmin. Ya. Kalau ditanya mengenai Yesus Raja di atas Raja, ya tentu kalau Kristen kita sumbernya dari Alkitab ya. Tapi kemudian kalau diberi pertanyaan,
misalkan ada pengakuan dari orang lain, misalkan tadi Pak Sidik juga mengaku sebagai raja di atas raja, ya tentunya kita tidak bisa percaya, karena untuk menguatkan pengakuan tersebut, kalau dari kita kan juga melihat sisi-sisi yang lain, termasuk hal-hal yang mungkin dilakukan di luar nalar manusia misalkan, atau mungkin hal mujizat atau yang lain seperti itu. Jadi kalau hanya sepintas pengakuan saja otomatis tidak bisa dipercaya. Perlu ada faktor lain untuk bisa menguatkan pernyataan tersebut. Ya, saya setuju dengan Bro Admin. Tetapi masalahnya tadi konteks Bang Kis ini, Bang Bro, kan ini dia mengatakan, oh, kenapa tidak ada di dalam Bible itu, di dalam kitab itu bahwasanya Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan gitu. Karena kata Bang Kis ini narasinya, seandainya ada ucapan Yesus mengatakan saya adalah Tuhan sembahlah saya, maka itu adalah perkataan yang bohong. Itu menurut Bang Kis. Kenapa? Karena itu ada sifat kesombongan, kata beliau. Makanya Yesus itu diangkat Tuhan itu bukan karena pengakuannya, tetapi karena kesaksian orang pada saat itu. Nah, dari landasan Bang Kis ini maksud saya lemah hanya karena penyaksian saja tanpa didukung dengan yang lain gitu, Bang. Nah, itu maksud saya tadi. Ya betul. Makanya saya bilang dari awal tadi, yang namanya esensi ketuhanan atau tentang kita membahas konteks ketuhanan, maka itu harus bisa kita uji dari sisi dan segi manapun gitu, untuk mengetahui tentang ketuhanannya ini tadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Makanya harus ada uji. Nah, ini maksudnya tadi, Bang, gitu. Seperti itu, Bang Bro Admin. Ya. Berarti ini mau bahas tentang Yesus Tuhannya atau Yesus sebagai Raja? Ya, Bang, siapa lagi nih mau nambah ini, Bang Host atau teman-teman yang lain, Bang Martinez atau Kis? Bang Kis mungkin silakan kalau mau open lagi biar menegaskan tadi yang sudah disampaikan. Saya tuh masuk Komal ini untuk belajar ya. Ini saya beli buku ini nih. Waduh, Sirah Nabawi ya, Bang. Bang Martin, Jumatan apa? Saya Kristen.